Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama kita, jangan bosan-bosan. Nah, kali ini kita bakal review alat-alat kesehatan nih, hal-hal yang baru nih. Pasti buat anak-anak keperawatan Betul atau anak banget. kesehatan harus tahu nih alat kesehatan pasti bakal banyak banget digunain. Betul banget nih. Ini buat tingkat 1 nih, apalagi yang baru mau masuk. Kalian harus hafal banget nih tentang alat-alat kesehatan. Ada apa aja nih Kang di keperawatan dasar ini? Yang paling umum, yang paling sering dilihat itu ada tensimeter. Tensimeter. Nah, tensimeter sendiri di sini ada dua jenis ya. Yang pertama ada yang secara manual sama ada yang dengan air raksa. Nah, untuk ini biasa disebutnya apa nih Kang? Sphygmomanometer. Ya, nah biasa itu bahasa medisnya itu sphygmomanometer. Tapi biasanya kalau di kalangan orang awam biasanya nyebutnya tensian. Gitu. Nah, tensian sendiri punya nilai normal itu 120/90. Itu umumnya. Tapi bisa lagi nih gimana kondisi badan kita. Kalau misalnya dia punya riwayat darah tinggi, ya mungkin dia tinggi juga. Kalau misalnya dia punya riwayat darah rendah, ya berarti dia juga rendah. Jadi bisa gini nih Kang, pas akang misalkan biasa 140 nih. Nah, kalau misalkan lebih dari 140 berarti udah termasuk tinggi nih teman-teman. Kalau misalkan kurang dari 140 itu masuknya ke darah rendah. Kita langsung aja ke cara penggunaan tensimeter. Yang pertama kita siapin dulu tensimeternya sama stetoskop. Nah, tadi sebelumnya stetoskop ini kalian harus tahu caranya nih. Jadi untuk bagian yang depan ini kalian harus masih balik nanti ke depan, ininya tuh ke depan, jadi jangan ke belakang nih. Kalau ke belakang ini biasanya suaranya nggak nyaring. Terus kalau udah kayak gini, kalau misalkan pakai kerudung bisa dimasukin ke kerudungnya, soalnya takutnya nggak kedengeran. Terus kalau misalkan untuk nyalainnya kalian bisa diputer aja nih. Kalau misalkan udah ada suara kayak udah kedengar suara duk-duk gitu, nah berarti itu udah kebuka stetoskopnya. Nanti sama Kang Depila mau dipraktekin nih cara-cara stetoskop kayak gimana, cara-cara tensi darah mungkin ya. Nah, yang pertama kita buka dulu tensimeter, kita pasangkan di antara siku. Kita caranya ukur dengan 3 jari di atas pergelangan siku, di atas pergelangan. Oh ya teman-teman, sebelumnya ini gak boleh ada kain ya. Biasanya kita harus dibuka, tapi kalau misalkan udah terbiasa pakai kain pun bakal terdengar. 3 jari di batas ini. Nah teman-teman, ini ada biasanya kalau perawat-perawat itu naruhnya di atas sini karena ini ada fungsi di sininya nih. Ini tuh buat nyangkutin di sini. Nah kalau enggak biasanya simpen di ininya udah rusak sih. Ini jadi kita simpan di nadi yang horizontal dengan jempol. Kita cek. Kelingking dong. Ada nadinya sama juga sejajar dengan kelingking. Enggak ada ya? Ada. Aduh. Nah, jadi sebelum kalian memompa, dibuka dulu, ditutup dulu ininya biar nanti kesininya bisa dipakai kayak gitu. Nah, teman-teman, sebelum kalian kayak gini harusnya kalian menanyakan dulu biasanya pasiennya tensinya berapa. Misalkan aku biasa 110/90. Nah, nanti kalau misalkan di atas kayak gitu berarti dia darah tinggi. Nah, kita udah dapat nih tekanan darah dari teteh Anisanya. Nah, tekanan darah darinya 120/90 berarti normal. Nah, kayak gitu teman-teman penggunaan tensimeter yang baik dan benar. Nah, setelah tensimeter kita akan menggunakan yang air raksa nih teman-teman. Ada 2 versi sebenarnya. Nah, tadi kita udah yang pertama tensimeter dengan manual. Ini juga manual sih, tapi bedanya ini menggunakan air raksa. Nah, apa sih kekurangan sama kelebihan kenapa udah jarang dipakai di rumah sakit? Pertama, ini mudah pecah. Iya, bener banget. Ini kalian bisa lihat di sini ada kalau misalkan ada di sini itu buat ngebuka atau nutup air raksanya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kalian seudah ngegunainnya, kalian ditutup lagi. Kalau misalkan mau dipakai, ininya dibuka kayak gitu. Jadi nanti air raksanya menunjukkan misalkan di 120. Nah, kayak gitu itu berarti menandakan si pasiennya 120. Nanti sama seperti kayak yang manual yang tadi, cuman ini berbentuk air raksa kayak gitu. Tadi kan berbentuk digital kayak jarum jam kayak gitu. Nah, tapi ini berupa air raksa. Ini kalau misalkan air raksa itu ininya biasanya naik ke atas air raksanya.
Nah, kelihatan nggak sih? Ininya kalau nggak bisa sih. Kan kisi tadi cepet tadi asal kali ya. Harus gitu. Iya. Enggak betul. Udah. Oke, Pokoknya jadi ada kesalahannya kenapa nggak naik karena ininya nggak dipasang di tangan kita yang ada nadinya. makanya ingetin atuh. Sampai Kata aku teh nggak naik. Oke, nah ini yang keduanya pakai raksa dan ada yang jenis yang ketiga nih yang Yang biasa dipakai buat elektrik. kalau misalnya Di kita rumah ini sakit. biasanya kita suka ketemu kalau misalnya di bidan-bidan desa nih yang mau home visit ke rumah warga. Nah itu namanya di tensian digital. Tapi di tensian digital itu nggak seakurat sama tensian yang manual karena kadang bisa lebih rendah dan bisa lebih tinggi juga dari nadi yang tekanan darah yang aslinya kayak gitu. Intinya kayak yang nggak akurat gitu ya, lebih baik kita pakai yang manual, Manual aja selagi kita bisa, kenapa harus pakai yang digital gitu kan? Contohnya nih ke Kang Depila. Nah ini tuh ada sendi yang di sini. Nah kalian kalau misalkan caranya tuh di gini, kalau misalkan harus Biasanya tepat. suka Nah, kalau ada- misalkan refleks gitu biasanya kayak kesetrum.